Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 3 yang solih yang solihah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran PAI yang alhamdulillah pekan yang lalu kalian semua mengerjakan dengan baik. Jawabannya cukup baik. Sebelum kita awali dengan membaca doa, Ustadz sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian semuanya. Semoga usaha kalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang kelak kita berharap berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Kita awali dengan membaca doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Kita lanjut masih seputar arti zikir dan doa setelah sholat. Kemarin soalnya sudah kalian kerjakan tentang zikir. Kita ulas kembali apa itu zikir dan apa itu doa setelah sholat. Yang pertama, zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafaz-lafaz tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin zikir itu yang pertama mengingat Allah. Kemudian dilanjutkan dengan cara mengucapkan lafaz-lafaz tertentu. Nanti ada contohnya. Ya, sebelum melanjutkan, langsung Ustadz kasih contoh aja. Contohnya apa? Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu dibaca, itu artinya zikir secara lisan. Bukan sekedar mengucapkan saja, tapi harus dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-41. Ingat, ketika ada tulisan setelah nama surat ada garis miring, itu berarti surat ke. Kemudian titik 2 itu namanya ayat ke. Ustadz ulangi. Jika ada tulisan arti sebuah surat, nama surat, garis miring, itu membacanya surat ke. 33.2 itu membacanya ayat ke 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir sebanyak-banyaknya. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah diingatkan kita semuanya yang beriman ini. Kalian semuanya beriman kan? Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk supaya berzikir, menyebut namanya. Allah itu juga zikir. Atau subhanallah, maha suci Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh berapa kali disebutkan itu zikir sebanyak-banyaknya. Maka kita harus perbanyak zikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring.
Kemarin soalnya sudah ada dan jawabannya luar biasa. Banyak yang betul. Jadi zikir itu bisa dilakukan dengan duduk, berdiri, dan berbaring. Contohnya duduk itu ketika kita habis sholat kita berzikir. Setelah sholat kan ada zikir-zikir khusus. Atau seandainya kita habis sholat kok ada sesuatu yang memang penting, kita bisa habis sholat Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita sambil berjalan, sambil berzikir berjalan, itu juga boleh. Kemudian berzikir apakah hanya di dalam sholat, di setelah sholat? Oh tidak, tapi boleh dilakukan dengan berbaring. Contohnya ketika kita mau tidur, kita sambil berzikir. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita akan menjadi tentram. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu kurang lebih cara membacanya seperti itu. Ketahuilah, artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat ke-28. Jadi kalau kita pengen tentram, tenang hati kita, itu hanya dengan berzikir. Ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita mendapatkan musibah, atau dapat ujian apa, hati kita panik, ingatlah Allah dengan berzikir. Subhanallah, Subhanallah, Astagfirullah, Astagfirullah, itu juga termasuk zikir. Seperti kita ini sekarang lagi ada musibah yang belum selesai. Semoga cepat selesai. Biar hati kita tenang, kita perbanyak zikir. Dan berzikir itu banyak macamnya. Salah satu zikir yang paling baik itu dilakukan setelah sholat. Nanti kalian akan dapat pelajaran. Habis sholat itu zikirnya seperti apa sih? Nanti ada urutannya di situ. Apakah sholawat termasuk zikir, Ustadz? Iya, sholawat itu termasuk zikir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu termasuk zikir juga, karena di situ ada Allahumma Allah. Selanjutnya kita lanjut ke bagian 2, yaitu arti doa. Tentunya kita semuanya pernah atau bahkan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bahas apa sih sebenarnya arti doa. Doa artinya memohon sesuatu. Doa diartikan pula memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan hati dan tunduk kepadanya. Jadi, poinnya doa itu artinya memohon sesuatu. Bisa dikatakan minta perlindungan atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bagaimana? Merendahkan hati dan tunduk kepadanya. Maksudnya merendahkan hati itu tidak sombong, tidak
Tidak boleh doa kok ya Allah pakai kata-kata yang kurang enak. Harus ada tata keramanya, yaitu merendahkan bahwa kita sadar kita itu bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu artinya doa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati, suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-55. Jadi poinnya, kita disuruh berdoa, dan ketahuilah doa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan doa, melaksanakan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terkabul atau tidak terkabul, maka kita mendapatkan pahala, karena itu perintah. Ingat, ketika kita melakukan perintah, kita akan mendapatkan pahala. Dengan suara yang lembut, tidak teriak-teriak. Bayangkan ketika kita menghadap seorang presiden misalnya, kita menghadap, kita minta bantuan. Apa yang kita lakukan? Apakah kita teriak-teriak? Tidak, tapi dengan lembut, dengan sopan, santun. Kepada Allah lebih-lebih yang menciptakan kita. Dilanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Bagi orang yang beriman, yang ingin mendapatkan keberhasilan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, harus berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Kalau kalian ingin berhasil, maka pertama harus berusaha atau ikhtiar. Dan yang kedua adalah berdoa. Kalau hanya berdoa saja tanpa berusaha, itu namanya malas. Kalau hanya berusaha saja tanpa berdoa, itu namanya sombong. Jadi dua-duanya antara doa dan usaha ini tidak boleh dipisahkan kalau kita ingin berhasil. Ustadz ulangi, jika kita ingin berhasil dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka berusaha, berbuat baik, sambil berusaha dan berdoa. Jangan hanya berusaha saja. Kalau kita berusaha saja, itu namanya sombong. Tahu nggak kalau sombong itu alamatnya deket-deket neraka. Dan dosa yang paling besar itu sombong. Kemudian berdoa. Berdoa dan berusaha. Tidak boleh dipisahkan. Selanjutnya ini ada tugas kelompok, kita lewati saja ya. Ada 1, 2. Kemudian sikapku, aku yakin dengan berzikir dan berdoa kepada Allah hati akan menjadi tentram. Bernyanyi kita lewatkan saja. Nah, tugas kalian di sini di halaman 147. Berilah tanda checklist di kolom iya atau tidak. 1. Aku bisa berzikir setelah sholat. Ya atau tidak? Ayo. Dan selanjutnya, kemudian ayo berlatih. Isilah kotak-kotak berikut ini dengan cara menjawab pertanyaan
mendatar dan menurun. Disesuaikan ya. Pertanyaannya pertama, mendatar. 1. Dzikir menurut bahasa apa? Berdoa kepada Tuhanmu dengan rendah, titik-titik. Berzikir dan berdoa hanya kepada titik-titik. Kemudian pertanyaan menurun dan selanjutnya itu. Dilanjutkan halaman 140. 8. Ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Maksudnya hari ini itu kaitannya dengan PAI. Materi apa sih yang Ustadz sampaikan di video ini? Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang manfaat yang dirasakan dengan banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini belajar di rumah semuanya ya, belajar di rumah ya. Kegiatan bersama orang tua. Tulislah mengapa berzikir dan berdoa kepada Allah itu penting dalam kehidupan kita. Setelah selesai, mintalah orang tuamu menandatangani hasil pekerjaan dan serahkan kepada bapak atau ibu gurumu. Untuk itu jangan dikerjakan dulu ya. Yang dikerjakan sampai ini. Ayo renungkan sampai nomor 2 ya. Itu saja yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga bisa mengerjakan dengan baik. Untuk mengumpulkannya, Ustadz kasih waktu hari Jumat sore pukul 17.00. Difoto, dikirim ke Ustadz via WA. Langsung ke Ustadz saja. Dan terakhir kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kondisinya cepat normal kembali. Kan ini mau puasa. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa puasa dengan baik. Full puasa sahur dari pagi sampai maghrib. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di bulan suci Ramadan untuk beribadah dengan penuh. Dan Ustadz pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan atau kurang paham. Mohon dibukakan pintu yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.